Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas 8 pondok pesantren tahfiz Al-Quran di Jawa. Di balik tembok sederhana dan lantunan ayat-ayat suci, tersembunyi generasi emas yang tengah dibentuk. Mereka bukan sekadar pelajar, tapi para penjaga kalamullah, yang menghafal setiap huruf dengan cinta dan air mata. Inilah 8 pondok pesantren tahfiz Al-Quran terbaik di Pulau Jawa. Tempat di mana cahaya Al-Quran tak hanya dihafal, tapi dihidupkan. Dari Jawa Barat hingga Timur, kita akan menyusuri pesantren-pesantren yang tak hanya melahirkan hafiz, tapi juga pemimpin masa depan. Siapkan hati, mari kita mulai perjalanan spiritual ini. 8. Pondok Pesantren Tahfiz Riyadul Jannah, Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Fokus khusus pada tahfiz Al-Quran dengan target santri khatam hafalan 30 juz. Pondok Pesantren Tahfiz Riyadul Jannah, Pacet, Mojokerto adalah lembaga pendidikan Islam yang didirikan pada 1985 oleh Kiai Haji Mahfuz Syaubari untuk mendidik generasi Qurani, berakhlak mulia, dan menguasai teknologi serta bahasa asing. Pondok pesantren ini berlokasi di Kecamatan Pacet, Mojokerto, dengan visi membentuk generasi unggul dunia akhirat yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Fasilitasnya meliputi lingkungan yang asri, bangunan bertingkat, dan kolam ikan, serta mengintegrasikan pendidikan Al-Quran dengan bahasa Arab dan Inggris. Pendiri dan sejarah singkat, Pondok Pesantren Riyadul Jannah didirikan oleh Kiai Haji Mahfuz Syaubari, atas inisiatif para tokoh masyarakat Desa Pacet. Pondok ini dimulai pada tahun 1985 dengan Kiai Haji Mahfuz Syaubari yang sebelumnya mengajar di luar Jawa. Pondok Pesantren Al-Asariyah Kalibeber, Wonosobo, Jawa Tengah. Salah satu pusat pendidikan tahfiz dan kitab kuning yang melahirkan banyak qori dan hafiz. Pondok Pesantren Al-Asariyah Kalibeber, Wonosobo, adalah institusi pendidikan Islam yang didirikan dan berpusat di Kalibeber, yang memiliki sejarah panjang dan telah dikelola oleh beberapa generasi kiai, termasuk Kiai Muntaha bin Nida Muhammad, Kiai Haji Abdurrahim, Kiai Haji Asy'ari, dan Kiai Haji Muntaha Al-Hafiz. Pondok pesantren ini berfokus pada pembentukan generasi berakhlak Al-Quran dan telah mendirikan banyak cabang dan lembaga pendidikan formal seperti Madrasah Aliyah, Mata Khasus Al-Quran, di bawah naungan Yayasan Al-Asariyah. Sejarah dan perkembangan, pendiri dan generasi awal. Pondok Pesantren Al-Asariyah memiliki sejarah panjang yang dimulai dari periode Kiai Muntaha bin Nida Muhammad tahun 1832 sampai tahun 1859 hingga Kiai Haji Muntaha Al-Hafiz tahun 1950 sampai tahun 1994. 6. Pondok Pesantren Darul Quran Wal Irsyad, Sukabumi, Jawa Barat. Lembaga tahfiz yang terkenal dengan kedisiplinan dan metode cepat menghafal. Pondok Pesantren Darul Quran Wal Irsyad di Gunung Kidul, Yogyakarta, didirikan pada tanggal 27 Agustus tahun 1999 oleh tokoh agama dan masyarakat untuk menjadi pusat pendidikan dan kajian Islam yang modern, serta mengintegrasikan ilmu keagamaan dan umum, serta budaya lokal. Pesantren ini memiliki jenjang pendidikan mulai dari RA hingga MA dan SMK, menawarkan kurikulum perpaduan Kemenak dan Kemendiknas, menekankan pada kitab kuning, penguasaan bahasa, karakter, dan tradisi. Pesantren ini juga aktif secara ekonomi melalui badan usaha milik pesantren, BUMP, dan menjadi ikon Nahdlatul Ulama di Gunung Kidul. Pendirian dan sejarah. Pendiri, didirikan oleh tokoh agama dan masyarakat di Gunung Kidul, antara lain Kiai Haji Nawawi Abdul Aziz, pengasuh Ponpes Anur Ngerukem, dan Kiai Haji Ashari Marzuki, pengasuh Ponpes Nurul Ummah. Tanggal pendirian, tanggal 27 Agustus tahun 1999.
5. Pondok Pesantren Tahfiz Al-Hikmah 2 Brebes, Jawa Tengah. Santri fokus pada tahfiz, didukung sistem pendidikan salaf dan modern. Pada tahun 1922 keponakan beliau baru pulang dari menuntut ilmu di Mekah yaitu K.H. Suhaimi Abdul Ghani. K.H. Khalil dibantu K.H. Suhaimi secara bersama-sama menangani desa Benda dan sekitarnya. Mereka berdua berupaya merubah keadaan masyarakat desa Benda dari keterbelakangan menjadi setingkat lebih maju, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, kebudayaan, terutama kebudayaan agama. Pada periode ini, K.H. Suhaimi mulai membangun asrama santri sebanyak 9 ruang kamar. Hal tersebut disebabkan oleh karena santri yang berasal dari luar daerah Benda, jumlahnya semakin meningkat, dan untuk menampung mereka didirikanlah pondok atau asrama. Dari sinilah kemudian dikenal, Pondok Pesantren Al-Hikmah. 4. Pondok Pesantren Madrasatul Quran Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Berafiliasi dengan Pesantren Tebuireng, khusus mencetak para penghafal Al-Quran. Pondok Pesantren Madrasatul Quran Tebuireng MQ Tebuireng didirikan pada tanggal 15 Desember tahun 1971, 27 Syawal 1391 H sebagai perwujudan cita-cita Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahid Hasyim untuk menciptakan lembaga pendidikan Al-Quran, dengan fokus menghafal dan mengkaji Al-Quran serta kitab kuning, yang kemudian melengkapi pendidikannya dengan sekolah formal, dan berbagai kegiatan sosial dan ekonomi. 1. Sejarah dan pendirian. Cita-cita pendiri, MQ Tebuireng didirikan untuk mewujudkan cita-cita Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Pondok Pesantren Tebuireng dan serta putranya, Kiai Haji Wahid Hasyim, untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Khusus Al-Quran. Tanggal pendirian, lembaga ini resmi berdiri pada 27 Syawal 1391 H atau tanggal 15 Desember tahun 1971. Pendiriannya diprakarsai oleh 9 kiai dan tokoh masyarakat sebagai perwujudan cita-cita terpadu dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahid Hasyim. 3. Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Darul Quran, Daku, Tangerang, Banten. Dipimpin Ustadz Yusuf Mansur, terkenal dengan program One Day One Juz. Pondok Pesantren Tahfiz Darul Quran, sering disingkat Daku. Lokasi, Jalan Tamrin Ketapang, Kampung Quran Ketapang RT 001 RW 005, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Pendiri pimpinan terkait, Ustadz Yusuf Mansur adalah tokoh yang sangat identik dengan Darul Quran. Menyediakan jenjang pendidikan dari PAUD ke BON TK, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Ada model full day school dan boarding, pesantren tahfiz. Program Sigor, program tahfiz di jenjang SD, Sigor SD, SMP, SMA untuk menghafal Al-Quran, dengan target tertentu, jumlah juz, serta pembiasaan metode khas Daku. Kurikulum, gabungan antara kurikulum nasional Diknas, kurikulum khas Daku, dan pada beberapa jenjang kurikulum Merdeka Cambridge. Dua. Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak, Yogyakarta. Pesantren legendaris dengan ribuan hafiz-hafizah, fokus pada qiraah dan tahfiz. Merupakan pondok pesantren tertua di Yogyakarta. Lokasinya sendiri terletak di Desa Krapyak, Bantul, Yogyakarta. Pondok pesantren ini awalnya bernama Pondok Pesantren Krapyak. Dikutip dari laman resmi Al-Munawir, Pondok Pesantren Al-Munawir didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Munawir bin Abdullah Rosyad pada tanggal 15 November tahun 1911 m. Kemudian pada tahun 1976 nama pondok ini ditambah, Al-Munawir. Penambahan Al-Muhawir pada nama Pondok Pesantren Krapyak ini bertujuan untuk mengenang pendirinya yaitu Kiai Haji Muhammad Munawir, sehingga kini nama dari pondok pesantren ini adalah Pondok Pesantren Krapyak Al-Munawir.
1. Pondok Pesantren Tahfiz Yanbu'ul Quran PPYQ Kudus, Jawa Tengah. Pesantren Yanbu'ul Quran didirikan oleh KH Arwani Amin Said, seorang ulama besar yang sangat dikenal keilmuannya, terutama dalam bidang Al-Quran dan Tarikah. Kealiman beliau dalam ilmu Al-Quran dapat dilihat dari kitab karya beliau berjudul Faidul Al-Barakat Fisabil Al-Qiraat, sebuah kitab yang akhirnya menjadi pegangan pokok bagi mereka yang mempelajari qiraah sab'ah bacaan Al-Quran menurut 7 imam. Pesantren Yanbu'ul Quran didirikan pada tahun 1970 di Kelurahan Desa Kajeksan Kudus. Dalam perkembangannya, kini pesantren Yanbu'ul Quran telah memiliki 8 cabang berdasarkan tentang pendidikan santrinya dengan lokasi dan pengasuh yang berbeda. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.